Aku adalah Endang. Semua perkataanku akan menjadi kenyataan. Bangkitlah kembali dan memberontaklah kepada istri kesayanganmu sendiri. Enggak. Kau bukan suamiku. Suamiku sudah mati. Kau roh jahat, bukan? Ya, benar. Aku adalah roh jahat yang diperintahkan oleh seseorang untuk membuat keluargamu tidak cemara dan menghancurkan keluargamu beserta dengan keturunanmu yang akan mendatang nanti. Dasar iblis kamu. Pergi kamu dari sini. Kamu tidak punya kuasa di sini. Aku yang memiliki kuasa di sini. Turunlah, lalu memberontaklah dan habiskan dia. Sebentar lagi, ajalmu akan dekat. Ya, aku tahu. Kalau begitu, izinkan aku untuk bertemu dengan anakku untuk yang terakhir kalinya. Aku ingin bertemu dengan dia. Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Asalkan kamu nanti akan ikut bersamaku. Фотография твоя горят воспоминания о тебе у камина в 6 утра разбитая душа. Maafkan Mama ya, Nat. Mama gak bisa ngejagain kamu. Ini semua salah Mama. Jadi kamu yang kena, Nak. Maafin Mama ya. Aku hidup atas kuasa Allah. Dan roh jahat semua hidup juga atas kuasa Allah. Maka dengan itu, aku akan mengusirmu dengan atas kuasa Allah juga. Pergilah kamu dari sini dan kembalilah ke tempatmu. Ternyata benar kata kamu, Mas. Salib dapat mengusir roh jahat. Bahkan dirimu sendiri yang terluka karena itu. Itu adalah ucapanmu, Mas. Sekarang aku udah percaya dengan omonganmu, Mas. Tapi mohon maaf, aku harus tetap pergi ke dukun untuk melindungi diriku dan anakku. Ibu, ini kantor polisi, Bu. Gak seharusnya ibu membawa anak ibu pergi ke sini untuk berobat, Bu. Iya, saya tahu. Saya tahu ini kantor polisi. Tapi dengarkan penjelasan saya dulu. Saya belum selesai berbicara, tapi Anda sudah memotong pembicaraan saya. Saya datang ke sini untuk meminta tolong kepada Anda. Selidiki rumah saya. Dan beritahu siapa yang telah membunuh suami saya. Sampai ia tewas dalam keadaan gantung diri seperti itu. Menurut perkiraan saya, ibu bisa saja bohong kepada saya, kan? Ibu ingin membuat laporan bukti palsu ya? Atau jangan-jangan sebenarnya emang ibu yang telah membunuh suami ibu sendiri? Ibu tidak usah berbohong, Bu. Kami kepolisian memiliki pemikiran yang lebih luas dari ibu. Jadi kami tidak mudah untuk dibodohi begitu saja, Bu. Jadi ibu polisi akan memenjarakan saya. Padahal bukan saya pelakunya, Bu. Tapi
bagaimana ibu bisa menyimpulkan secepat itu, Bu? Atau jangan-jangan ibu sudah dibayar sama seseorang, jadinya ibu mudah untuk bersimpulan dan mudah mengambil tindakan tanpa diselidiki lebih lanjut. Saya tahu, dan saya juga tidak sebodoh itu, Bu. Saya tahu kinerja polisi. Asal ibu tahu ya, saya lulusan S2. Saya lebih tahu juga, dan saya juga memiliki pemikiran yang lebih luas dari ibu. Dan seharusnya kalau ibu juga lulus sarjana S2, seharusnya ibu memiliki jabatan yang tinggi di sini. Tapi ibu hanya polisi biasa di sini. Jadi saya yakin ini kesimpulan yang saya ambil ya, Bu. Menurut cerita ibu, kesimpulannya hanya satu. Ibu melihat suami ibu gantung diri sehabis ibu pulang dari kerja. Bisa saja di bagian itu ibu mengubah-ubah cerita kan. Bisa saja ibu mengarang kan di situ. Oleh sebab itu kesimpulannya saya mengambil bahwa ibu yang telah membunuh suami ibu sendiri, dan terus ibu menggantung suami ibu di tali gantung supaya dia tuh terduga bunuh diri. Iya kan, Bu? Saya tidak ada melakukan semua itu. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau Anda memang sudah tidak percaya ya sudah. Saya serahkan semuanya. Yang terpenting selidiki lebih dahulu bagaimana suami saya bisa meninggal, dan tanyakan juga kepada kepolisian yang sudah profesional. Tapi sebelum saya dipenjara, izinkan saya menitipkan anak saya kepada seseorang ya, supaya anak saya bisa besar dengan sempurna tanpa ada kekurangan satupun. Izinkan saya 1 hari ya untuk menitipkan anak saya. Doni, telah tertangkap 1 tahanan. Kamu siapkan 1 tahanan sel penjara ya. Tidak usah besar-besar, kecil juga gak apa-apa. Itulah yang kurasakan pada saat dulu, Iren. Sekarang kamu yang merasakan ya. Selamat membusuk di penjara, Iren. Permisi. Wi, ini aku Iren, Wi. Dewi. Iya Iren, sini masuk aja, gak usah malu-malu. Ada apa ini Ren? Tumben banget bawa anak kamu kesini. Ada keperluan apa? Sini aja cerita ke aku, aman kok semuanya. Jadi gini Wi, kalau aku titipin anak aku ke kamu, sampai aku keluar penjara nanti bisa nggak? Hus, ngomong apa sih kamu? Mana ada kamu di penjara, orang kamu anaknya baik-baik gini, kok masa di penjara? Aku serius, Wi. Aku bercanda. Aku ditangkap polisi, dan aku bakal dipenjarain. Belum tahu berapa tahun aku di penjara. Intinya, aku benar-benar kesel sama kepolisian di kota ini. Dia mengambil kesimpulan begitu cepat tanpa diselidiki. Aku benar-benar bingung. Atau jangan-jangan mereka juga dibayar ya? Gak mungkin kan polisi mengambil kesimpulan begitu cepat tanpa diselidiki lebih lanjut bagaimana kronologi dan lainnya. Gak mungkin kan, Wi? Buset dah ya, kepolisian di sini kurang ajar banget. Kayaknya itu dibayar deh, Ren. Gak mungkin banget kan? Tapi udah, aman kok. Anak kamu bakal aman sama aku. Aku bakal rawat anak kamu kayak aku ngerawat anak aku juga. Walau aku juga gak punya anak sih, tapi aku janji aku bakal rawat dia sampai dia besar nanti. Walau dia bukan anak kandung aku, tapi setidaknya karena kamu adalah sahabat terdekatku, aku bakal nganggap dia sebagai anakku juga. Karena kita kan udah kayak keluarga ya. Kasian banget ya hidup kamu, penuh dengan amarah dan kesakitan yang telah dilakukan oleh orang. Oh iya, saya mau berbicara sesuatu. Apa kamu punya musuh semasa hidup kamu? Atau kamu pernah bermusuhan dengan saudaramu? Atau keluargamu atau yang lainnya? Sepertinya menurut ramalan saya, ada salah satu dari keluargamu yang tidak suka denganmu. Hah? Masa sih? Perasaan Iren orangnya baik-baik aja. Masih ada aja ya orang yang gak suka sama kamu. Banyak deh kayak orang yang sirik sama kamu, Ren. Kamu harus hati-hati ya. Oh iya, saya juga harus memanggilkan orang pintar nanti untuk melindungi kamu dan anak kamu. Karena sepertinya ada kekuatan jahat yang telah mengikuti dirimu dan anakmu.
Aku takut kekuatan jahat itu akan melukai kamu beserta dengan anakmu, bahkan keturunanmu juga nantinya. Iya, memang benar. Itu yang gue mau. Aku sedang mencari dukun atau orang pintar di sini untuk melindungi aku dan anakku. Aku juga yakin bahwa ada orang yang tidak suka denganku dan ada kekuatan jahat yang telah mengikutiku. Dan sebentar lagi aku yakin bahwa pelaku yang telah mengirimkan ilmu jahat itu akan terbongkar dan akan terjerumus ke penjara. Oh iya Ren, kamu pasti cuma dikasih waktu 24 jam doang kan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada sebelum kamu bakal dijerumuskan ke penjara itu, ya nggak? Iya bener Wi, kok kamu bisa tahu? Iya, Dewi tahu karena dia sudah berpengalaman di situ, makanya dia tahu. Oh iya, ngomong-ngomong nanti kita akan pergi ke kantor polisi pusat ya untuk bertemu dengan kepala kepolisian di sana. Karena kebetulan banget kan kepala kepolisiannya itu tuh teman saya. Jadi biar saya nanti ngomong ke dia dulu bahwa ada salah satu teman dari istri saya yang ingin mengajukan permintaan undur penyelesaian masalah sebelum masuk ke penjara. Oke? Sepertinya tidak usah. Saya takut saya mau merepotkan kalian nanti di sini. Lebih baik kalian urus saja urusan kalian. Saya takut karena masalah ini kalian juga menjadi susah nantinya. Ngomong apa sih kamu ini? Justru kita sebagai teman itu harus membantu satu sama lain dalam kesusahan, oke? Aku yakin masih ada banyak waktu untuk kita melakukan semua ini. Ya sudah, kalau seperti itu. Terima kasih banyak ya Dewi dan Pak Edri. Tanpa ada kalian, saya sudah tidak bisa berpikir lagi bagaimana hidup saya setelah ini. Kamu lihat sekarang. Apa saya ada mengingkari janji saya? Itu adalah janji saya, memberi uang sebanyak itu. Iya, senang bekerja sama dengan Anda. Kalau begitu seterusnya dan sepanjangnya saya akan selalu terus bekerja sama dengan Anda. Saya sangat senang bekerja sama dengan Anda. Sangat berharga semuanya. Tak ada yang tak adil. Semua dibagi rata menjadi adil. Kalau begini, saya bisa cepat kaya karena uang ini. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Iya. Silahkan pergi. Kok rumahku disita? Padahal cuma hal seperti ini loh. Pak, kenapa rumah saya disita, Pak? Saya melakukan apa? Rumah saya emangnya ilegal ya, Pak? Sampai disita begitu saja. Mohon maaf, Bu. Kami sebagai polisian hanya menjalankan tugas dari atasan kami saja. Kami tidak tahu info lebih lanjutnya bagaimana. Kalau Ibu pengen tahu info lebih lanjutnya, Ibu bisa datang ke kantor polisi, tepat di kantor pusatnya ya, Bu, biar Ibu bisa diberitahu keterangannya. Ya nggak bisa begitu dong, Pak. Harusnya Bapak tahu. Harusnya atasan Bapak ngasih tahu alasannya kenapa rumah ini disita. Masa iya Bapak nggak tahu alasannya? Jangan-jangan Bapak sudah dibayar ya sama seseorang. Saya nggak terima ya. Kalau Bapak masih nggak memberitahu info lebih lanjut ya, saya akan membawa semuanya ke jalur hukum nantinya. Bu, tolong toleransinya. Lebih baik Ibu bisa jaga sikap, dan lebih baik Ibu pergi saja sana ke kantor polisi pusat untuk menanyakan sesuatu kenapa rumah ini bisa disita. Saya hanya menjalankan tugas dari atasan saya. Jangan membuat suasana di sini jadi keruh ya, Bu. Baik, kalau begitu, saya akan pergi ke kantor polisi pusat untuk menanyakan sesuatu tentang rumah ini. Selamat datang di kantor polisi pusat. Ada yang bisa saya bantu, Pak?
Atau Bapak ingin minta arahan? Tolong antarkan saya ke Ibu Laras. Ada suatu hal yang ingin saya bicarakan dengan beliau. Sesuatu ini penting, tidak dapat diketahui oleh orang lain. Hanya saya dan Bu Laras saja, dan orang-orang di samping saya saja yang wajib tahu tentang semua ini. Tolong pertemukan saya dengan dia ya. Apapun alasannya, saya tidak peduli. Saya juga sudah janji dengan Ibu Laras akan bertemu pada hari ini juga. Maaf Pak, kalau itu kami nggak bisa. Bu Laras lagi sibuk, dia lagi nggak bisa diganggu. Bapak punya bukti apa emangnya? Kalau Bapak bisa punya janji ketemu sama Ibu Laras. Beliau adalah sahabat kecil saya. Dari dulu kecil sampai saat ini, saya tidak pernah putus hubungan sahabatan dengan beliau. Oleh sebab itu, beliau pasti tahu dengan saya. Antarkan saya sekarang juga. Baiklah kalau seperti itu. Mari ikut bersama saya. Misi Bu, maaf Bu mengganggu. Ada yang ingin bertemu dengan Ibu. Satu laki-laki dan 2 perempuan ya? Baiklah, suruh mereka masuk ke sini. Jadi gini Bu Laras, kedatangan saya ke sini ingin meminta tolong kepada Ibu. Apa Ibu bisa untuk meringankan hukuman pidana penjara pada teman saya atau tidak? Iya benar sekali Bu Laras. Saya minta tolong sekali sama Ibu. Apa Ibu bisa untuk mengundur jadwal masuk penjara teman saya Bu? Karena ada sesuatu yang ingin saya selesaikan. Karena masalah ini tuh sangat besar sekali Bu. Jika dibiarkan, nyawa teman saya dan anaknya bisa hilang begitu saja Bu. Sepertinya tidak bisa. Tindakan ini sudah termasuk tindakan melanggar hukum di Indonesia. Kalau gitu, maaf. Saya tidak bisa bantu kalian bertiga di sini. Menurut saya, cara yang lebih efektif bicarakan semua ini dengan baik-baik dengan kepolisian di setempat ya. Alah percuma Bu Laras. Ibu Laras kan memiliki jabatan yang tinggi. Ibu Laras juga bisa memiliki jabatan yang tinggi di sini. Itu karena saya. Tanpa saya, Ibu Laras tidak bisa apa-apa di sini. Jadi saya minta tolong Ibu lakukan yang terbaik untuk teman saya. Baiklah kalau seperti itu Pak. Akan saya usahakan ya Pak. Semoga saja bisa ya. Nah, ya itu baru bagus. Saya takut jika saya melakukan ini, saya akan bisa terkena pidana nanti. Dan saya juga bisa-bisa akan masuk penjara. Tapi harap-harap tidak ya. Bantu doakan saya saja ya. Udah Ibu Laras tenang aja. Semuanya bakal berjalan sesuai dengan rencana yang telah aku rencanakan. Iren, kamu nanti akan saya tahan di sini ya. Tujuannya supaya saya lebih gampang dan lebih mudah untuk membantu kamu nanti ya. Oh, baik Bu. Oh ya Bu, saya mau nanya. Buronan polisi terbesar di kota Sakura ini yang bernama Irana, dia ditahan di mana ya Bu? Tiba-tiba banget Ren kamu ngomongin dia. Ada apa emangnya? Ya, karena dia sepupu aku. Aku penasaran aja sama kabar dia kayak gimana. Apa? Irana? Irana itu adalah sepupu kamu. Baru tahu saya. Hah? Irana itu sepupu kamu? Masa? Iya, dia sepupuku. Izinkan aku bertemu dengan dia. Aku ingin mengata-ngatakan dia, karena dia sudah tidak mendengarkan ucapanku saat itu. Tidak. Saya tidak akan izinkan kamu bertemu dengan dia. Saya takut suasana malah menjadi kacau nantinya. Kenapa Anda melarang saya? Anda tidak mempunyai hak untuk melarang saya melakukan semua ini. Ini adalah hak saya, untuk saya bertemu dengan dia, dan untuk saya berbicara dengan dia. Paham kamu? Baiklah, saya izinkan. Tapi hanya sebentar. Dan jangan lama-lama. Karena saya takut akan ada sesuatu nantinya. Irana, bagaimana rasanya membusuk di penjara? Walau sebentar lagi aku akan ikut bersamamu. Tetapi, aku tidak akan separah denganmu nasibku. Nasibku jauh lebih enteng daripada dirimu. Itu akibat jika kau tidak mendengarkan
kata-kata dariku. Karma itu nyata, Irana. Ya benar, karma itu memang nyata. Contohnya seperti hidupmu saat ini. Hidupmu saat ini sedang berada di bayang-bayang turut berduka cita karena telah kehilangan suami kekasihmu sendiri. Itu terjadi karena perbuatanmu juga. Dan perlu ingat, yang membuat suamimu mati adalah sepupumu, saudaramu sendiri, Iren. Siapa yang telah membunuh suamiku? Beritahu kepadaku. Tante Endang. Dia otak dalang di balik semua ini. Dia pengkhianat. Dia juga mengkhianatiku. Begitu juga denganmu. Dia adalah otak dalang di balik semua ini, Iren. Sudah berhenti. Waktu komunikasi kalian berdua sudah habis. Silakan kamu Iren keluar dan Iran masuk kembali ke penjara. Kukatakan sekali lagi, berhati-hatilah dengan Tante Endang. Dan tunggu aku, karena beberapa waktu yang mendatang, aku akan keluar. Dan kita akan bersatu untuk membalaskan dendam kita kepada Tante Endang. Sudah tidak ada masalah lagi kan Iren? Semuanya sudah terselesaikan. Begitu juga dengan kapan kamu akan ke penjara. Itu sudah diundur ya. Oke, kalau begitu kita sekarang pulang. Karena orang pintar yang sudah saya panggil sudah menunggu di rumah. Ayo, kita pergi pulang ke rumah. Assalamualaikum. Ya, silakan masuk, Pak Agung yang terhormat.